Pagi ini spesial ya. Kalau saya katakan apa kabar saudara, saudara bilang begini, saya luar biasa, kamu luar biasa, kasih high five, kita luar biasa. Setuju? Ya. Apa kabar saudara? Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan kita pagi ini. Beri tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang sudah melayani saudara. Mereka hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa. Ya, puji Tuhan. Saya pertama kali ada di tempat ini. Terima kasih buat gembala setempat dan seluruh pemimpin yang memberikan kepercayaan. Shalom saudara. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi dimulai dari perkenalan dulu. Next slide ya. Saya Sandy Sujak, menikah dengan Bapak Doni, suami saya sudah 14 tahun, dikaruniai 3 putri. Ya, semua nama depannya V. Kami berdoa mereka menjadi putri-putri yang berkemenangan, victory. Ya, Vania 13, Vanessa 7 tahun, Valerie 5 tahun. Ya, puji Tuhan, semua wanita-wanita yang luar biasa. Next, kami mengembalakan sidang di Victory Church. Kalau Bapak Ibu Saudara ke arah Pondok Cabe, lewatlah gereja kami di Cirenderaya, dekat Cinere, dekat Ciputat. Disitulah gereja kami saudara. Puji Tuhan kami menggantikan pelayanan papi mertua yang dipanggil Tuhan tahun 2010. Sehingga sekarang kami suami istri yang mengembalakan sidang di sana. Puji Tuhan. Ya, next kami juga mengelola sebuah sekolah saudara, Citra Anak Bangsa Christian School. Sampai hari ini sudah junior high school, sampai kelas 8, 2 SMP. Puji Tuhan di daerah Bekasi yang konon katanya sulit untuk izin sekolah Kristen. Kami bukan hanya sampai diizin tapi sudah terakreditasi A. Ya, semua karena berkat Tuhan. Haleluya. Kita gereja jadi berkat bagi dunia pendidikan. Ya, next kami punya website saudara namanya www.lebihDariPemenang.com. Kami percaya saudara bahwa lewat hidup kita Anda terlahir kembali untuk mengalahkan dunia. Amin. Ya, saudara terlahir kembali untuk mengalahkan dunia. Di sana saudara bisa download khotbah-khotbah. Ya, puji Tuhan. Kita rindu saudara dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya, next slide. Dan pagi ini topik yang akan saya bawakan adalah berkaitan dengan hanya baru pertama kali saya melayani. Saya rindu lebih banyak kesaksian saudara. Ya, papa saya Roni Sujak pernah beberapa kali melayani di sini dan saya bersyukur dan bangga menjadi anaknya. Walaupun dulu sangat menyesal saudara. Tapi saat ini saya bersyukur karena lewat kegagalan orang tua saya, jadi sekarang kami boleh belajar lebih baik lagi saudara. Amin. Ya, kita sama-sama katakan topik kita pagi ini saudara. 2, 3. Your past is not your future. Masa lalumu bukan masa depanmu. Next. Sama-sama kita lihat saudara. Ada 3 bagian waktu dalam kehidupan kita. Past yang telah lewat, ya, masa lalu kita, present hari ini, dan future masa depan kita. Saudara, ternyata di hadapan Tuhan itu tidak penting bagaimanapun masa lalu kita. Amin. Ya, Tuhan tidak mementingkan gimana masa lalu kita, tapi yang terpenting hari ini dan ke depan saudara dan saya mau kemana. Amin. Ya, yang lalu sudah berlalu. Ya, yang penting hari ini dan ke depan saudara. Ya, jadi 3 bagian waktu ini pasti kita lewatin. Memang untuk future kita tidak ada bisa yang tahu secara detail apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kita berpegang kepada firman Tuhan Yeremia 29 ayat 9 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Berarti masa depan saudara dan saya dijamin 100% oleh Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Nah, persoalannya saudara, banyak orang berjalan dalam hari-harinya masih terikat oleh masa lalunya. Ya, ada statement yang berkata seperti ini. Kalau Bapak Ibu Anda semua ingin tahu masa lalu Anda, lihatlah kondisi Anda hari ini. Sekali lagi, bila Anda ingin tahu bagaimana masa lalu Anda, lihatlah kondisi hidup Anda hari ini. Namun bila Anda ingin tahu masa depan Anda, lihatlah tindakan-tindakan apa yang kita lakukan saat ini, hari ini. Ya, next. Kita lihat sama-sama saudara. Kita baca ya statement ini bagaimana sikap Anda menentukan hidup Anda. Ganti kata Anda dengan saya. 2, 3. Bagaimana sikap saya menentukan hidup saya. Saudara percaya bahwa seluruh kehidupan kita dipengaruhi oleh sikap kita? Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu lebih dari apapun yang harus kamu pelihara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan.
Amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, semua berawal dari sikap hati kita. Nah, sikap hati yang seperti apa saudara yang Tuhan mau pulihkan hidup kita? Yaitu sikap hati kita bagaimana kita menghadapi khususnya masa lalu kita. Banyak orang yang hidupnya masih berjalan dengan diikat oleh masa lalunya. Jadi dia tidak bisa maksimal saudara. Kalau kita lihat contoh dalam Alkitab, kita buka dalam Kejadian saudara ya. Di Kejadian, buka kitab Kejadian 4 ayat ke-6 kita lihat dari Kain saudara. Ya, ini orang-orang yang masa lalunya tidak beres terlihat saudara ya. Ada ciri-cirinya. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata kepada Kain, kita baca sama-sama 2, 3. Mengapa hatimu panas? Katakan panas. Dan mukamu muram. Ini orang yang ciri-cirinya saudara, ada yang gak beres saudara ya. Orang yang gak beres itu ternyata gak bisa ditutup-tutupin saudara. Ya kalau orang dunia tahu loh bahasanya saudara, ih gue deket sama dia gak enak ya, orangnya panas, bener saudara. Tapi kalau bahasa rohaninya gini, spiritnya saudara ya. Jadi kalau kita deket orang itu kita bisa merasakan apanya? Spiritnya, amin. Ya, orang-orang yang gak beres ini saudara, yang hatinya masih penuh dengan kegalauan, bahasa kerennya galau saudara ya. Ada hal-hal yang belum beres, ya masih menyimpan unek-unek, mendem saudara. Ya, ini gak bisa dibohongin, hatinya jadinya apa saudara? Panas dan mukanya muram. Tapi pagi ini saya bersyukur di tempat ini semua mukanya ceria. Amin. Artinya Anda semua hatinya beres saudara, amin. Ya, tapi kita mau belajar lebih lagi saudara bahwa Kain ini hatinya gak beres. Ya, mukanya muram. Makanya di ayat 7 Tuhan bertanya kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri? Coba saudara tunjukkan muka yang berseri. Ya, jika engkau berbuat baik. Jadi kalau sikap hati kita baik, pasti wajah kita berseri. Itu ada hubungannya. Berarti waktu kita datang beribadah memuji Tuhan, kita penuh dengan antusias. Amin. Karena sikap hati kita benar. Saya selalu belajar saudara bertanya sama diri saya. Ketika saya memuji Tuhan, Sandy apa yang sedang kamu lakukan? Ya. Saya sedang memuji Tuhan. Artinya apa? Saya sedang memuji Raja di atas segala raja. Dan saya percaya saudara kalau sikap hati kita benar, sikap hati kita baik, itu akan terwujud dalam kita memuji Tuhan. Amin. Kita tidak perlu dipacu oleh worship leader. Angkat tanganmu, kita akan segera angkat tangan. Kita tidak perlu dipacu untuk melompat-lompat menari-nari. Kita akan segera menari-nari, bersuka cita. Amin. Karena terpancar berseri-seri saudara, amin. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi dikatakan apa? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di mana? Di depan pintu mana saudara? Pintu hati kita saudara ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ternyata seperti ini saudara, ketika kita mengalami persoalan masalah dalam hidup kita, Tuhan itu sudah kasih deadline. Jadi bukan hanya di bisnis kita ya, atau di pelayanan kita harus ada deadline, betul ya. Tapi dalam kita menghadapi persoalan hidup kita, yang namanya hati kita itu tidak beres, itu diselesaikannya juga ada deadline-nya. Amin. Ya, deadline-nya kapan? Tuhan itu kasih deadline-nya di Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, artinya apa? Kalau kita menjadi marah, boleh gak marah? Boleh, tapi tidak boleh marah-marah. Ya, kalau marah-marah itu spirit, ya. Marah-marah boleh saudara ya, Tuhan Yesus pun marah ya. Tapi kalau marah-marah itu berarti spirit, ya. Ada yang enggak benar saudara, ada yang enggak beres. Janganlah kamu berbuat dosa tuh saudara. Ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa yang membuat kita menjadi berdosa? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis saudara. Di Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau kita punya persoalan, kalau kita punya masalah di hati kita, Tuhan kasih deadline. Deadline-nya sampai kapan? Sampai matahari terbenam. Kita harus sudah bereskan. Tapi kebudayaan kita orang timur saudara, terus terang. Kita kebanyakan sungkan, betul gak? Kalau kita ada masalah, ya kan? Jangankan dengan orang lain, dengan suami kita sendiri, dengan istri kita sendiri, anak dengan orang tua sendiri, orang tua dengan anak. Ya, bahkan kita majikan dengan pembantu kita. Kadang-kadang kalau kita ada unek-unek, gimana respon kita, sikap hati kita?
Kebanyakan dari orang timur itu budayanya sukanya apa? Mendem, betul? Ya, nyimpen. Ya, nanti kalau misalkan yang menyakiti kita minta maaf begini, saya minta maaf ya. Kebanyakan orang kita tuh ngomongin apa? Alah nggak apa-apa kok, betul saudara ya? Oh gitu aja dimasalahin nggak apa-apa kok. Padahal kalau nggak apa-apa itu ada apa-apa saudara ya. Jadi para suami kalau istri-istri sudah bilang nggak apa-apa kok pap, nggak apa-apa kok sayang, berarti itu ada apa-apa. Kurang serius minta maafnya ya. Aduh, jadi kita ini serba salah, betul? Kebanyakan hati kita membohongi diri kita sendiri. Kita tidak bisa jujur dengan hati kita sendiri. Ya, itu yang membuat banyak persoalan-persoalan dalam hidup kita numpuk, mendem. Ya, akhirnya makanya Kain itu saking banyak mendemnya sampai ke tingkatnya ubun-ubun. Itu kalau bicara soal luka batin udah stadium 4 saudara. Nanti next time kita bahas ya, ada stadium 1, 2, 3, 4. Itu udah sampai ubun-ubun. Akhirnya apa? Responnya, dia bisa membunuh adiknya sendiri. Satu hari saudara di kelas TK saudara, K1, TKA. Semua rata-rata anak-anak umurnya 4 tahun saudara ya. Ditanya sama misnya, di sini siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Angkat tangan. Kebanyakan anak-anak kecil tuh kalau ditanya maunya jadi dokter loh saudara ya. Lalu ditanya mau jadi pilot, pramugari, wah banyak, mau jadi insinyur banyak. Tapi waktu ditanya mau jadi polisi, cuman satu yang angkat tangan, saya miss. Ya, wah missnya kan bangga gitu ya. Wah ada anak di kelas kita yang mau jadi polisi. Dipanggil, sini nak ke depan nak. Tahu saudara apa yang terjadi? Ini kisah nyata saudara di sekolah kami. Waktu dia dipanggil ke depan, ditanya sama misnya, kenapa kamu ingin jadi polisi? Saudara tahu, tiba-tiba itu perangai mukanya jadi begini. Karena aku mau bunuh papa. Itu kepala temannya diginiin saudara. Waduh, dengan muka yang beringas saudara. Anak umur 4 tahun. Lalu kami yayasan panggil dong saudara orang tuanya untuk konseling. Ya, yang datang cuman mamanya. Ya, papanya tidak datang. Ternyata memang keluarga bermasalah saudara. Papanya itu penjudi, tukang pukul, ya, suka hantam istri saudara. Ya, bahkan waktu mamanya datang itu mamanya baru saja melahirkan anak kedua. Ya, adiknya si anak ini saudara. Mamanya nangis saudara. Satu peristiwa yang sangat melukai anak ini dan membuat anak ini begitu benci sama papanya, itu adalah karena waktu mamanya hamil 8 bulan adiknya. Pagi hari papanya pulang itu dengan kondisi setengah mabuk, kalah judi. Dan minta bikinin kopi. Ya tapi kan karena istrinya lagi mandiin anaknya saudara ya, nanggung, dia pun ikut mandiin anaknya karena mau dibawa ke sekolah kan. Suaminya tuh banting-banting pintu, gedar, cepet, ditendangin itu pintu katanya saudara. Saudara tahu, jadi istilahnya ini suaminya gak sabar lah ya, udah amarah gitu saudara. Dia masak air, saudara tahu begitu istrinya keluar dengan anaknya, itu langsung saudara dihajar istrinya, lu mau ngelawan gua. Jadi di depan anaknya, itu istrinya masih pakai handuk saudara, nguber-nguber lah ngiter-ngiter itu di ruang tamu, mau disiram air panas. Nah karena istrinya nih tahu suaminya tuh gak main-main, kalau pukul main pukul, lagi kondisi hamil aja dia sering ditendang, dihajar. Ya itu depan anaknya saudara. Itu sampai kondisi istrinya tuh bilang, waktu kejadian suaminya memperlakukan seperti itu anaknya menggigil saudara. Papa, mama, itu sampai menggigil begitu dia gemeteran. Istrinya saking takutnya, maaf bapak ibu, dalam keadaan masih pakai handuk, dia keluar ke jalan depan rumah dia panggil tukang ojek dan naik ojek dalam keadaan pakai handuk. Dan sejak hari itu anaknya ini penuh dengan dendam dengan papanya. Coba bapak ibu bisa bayangkan kalau anak ini tidak segera kita layani, tidak segera kita panggil. Waktu kita panggil kita tanya, maukah kamu memaafkan papamu? Ya waktu kita layani saudara bisa tahu anak umur 4 tahun ekspresinya seperti apa, itu seperti ini. Itu sampai dadanya itu duduk itu kelihatan dari samping saudara ya. Waduh, ekspresi sekali dia, sakit hati sekali. Dia katakan, saya benci papa. Tapi kita tuntun doa pengampunan saudara sampai anak ini bisa akhirnya mau mengampuni. Bayangkan saudara, kalau anak ini tidak segera dilayani, tidak usah tunggu dia jadi polisi bapak ibu saudara, betul? Nanti dia SMP gede dikit saudara, dijedor bener papanya saudara ya. Wah ini banyak terjadi bukan hanya di kalangan kita orang dewasa. Ya, problem-problem emosi ini sudah terjadi di anak-anak.
Saya pernah satu hari kedatangan murid baru, TKB, saudara, pindahan dari sekolah lain. Itu kalau ketemu kita, saudara, langsung ngumpet di sini, saudara. Gak berani ketemu, saudara. Waduh, ke sekolah pakai topi, cewek. Kayak tomboy, saudara, baru TKB. Gak mau dicopot, dan anehnya gak mau pernah pakai sepatu, jadi pakai sendal. Perangainya, saudara, jadi selalu ngumpet, selalu ketakutan. Ternyata dilecehkan gurunya, saudara. Jadi hal-hal seperti ini, saudara. Kita lihat hari-hari ini namanya problem emosi, problem hati ini, saudara. Waduh, yang namanya manajemen sebenarnya yang paling penting, saudara tahu manajemen apa, saudara? Manajemen hati. Itu melebihi manajemen office kita, manajemen gereja kita. Kalau setiap kita bisa memanage dan mengelola hati kita dengan bersih, dengan benar, pasti hidup kita luar biasa, saudara. Amin. Ini loh, manajemen hati ini, saudara, dari anak-anak aja udah diuji. Ya, mereka mengalami tekanan, saudara tahu. Waktu teman saya ikut seminar otak di Jerman, itu tentang brain, ya, yang bawa dokter tapi seorang hamba Tuhan juga. Dikatakan bahwa otak kita itu tidak didesain untuk kekerasan, ya, untuk pelecehan, untuk kata-kata kotor, itu tidak didesain untuk itu. Saudara tahu otak kita didesain itu satu, untuk menerima kasih, saudara. Betul, makanya seorang anak yang bertumbuh dari segala macam background rumah tangga yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan banyak ya spirit perselingkuhan, hantam-menghantam, saudara ya, itu akan membekas di otak dia. Dan itu yang akan mempengaruhi, nah makanya ada banyak orang tidak bisa melepaskan masa lalunya. Ya, banyak orang masuk dalam pernikahan pun si pria dengan si wanitanya tidak beres dengan masa lalunya. Berkat Tuhan itu bukan ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan, saudara. Banyak orang masuk pernikahan salah persepsi. Berkat Tuhan itu datang ketika dia sebagai mempelai Kristus yang diberkati, hatinya beres. Makanya kami sebelum menikah, saudara, pertama pasangan pranikah itu harus hafal janji nikah. Setelah mereka menghafal janji nikah, kami konseling bagaimana background masing-masing. Jangan sampai janji nikah itu diucapin hamba Tuhannya, kamu yang harus ngucapin karena kamu yang berjanji, saya katakan seperti itu. Betul, saudara? Kamu yang menjalani pernikahanmu, kamu yang mengucapkan dari hatimu. Prinsipnya ini boleh ditambah, boleh dikurang, tidak boleh dikurang. Ya, saya bilang boleh ditambah, tidak boleh dikurang, prinsipnya ada, janji nikahnya seperti ini. Dari hatimu kamu berjanji, apakah kamu siap? Dan ternyata ada beberapa pasangan yang bertanya, saudara. Ya. Nanti kalau pasangan saya di pertengahan jalan selama kami menikah berselingkuh bagaimana, Bu? Bagaimana, Bu Pendeta? Ternyata ketika mereka menghafal dulu dan merenungkan dulu janji nikah mereka, muncullah baru banyak pertanyaan. Tapi coba kalau mereka langsung ngucapin di hari H, mungkin mereka hanya sekedar ngafal, tapi tanpa kita bertanya mungkin tidak tersingkap segala pertanyaan yang ada di hati mereka, dan akhirnya kejadian setelah menikah banyak anak Tuhan pun bercerai. Betul atau betul, Bapak Ibu? Ya. Karena apa? Banyak pasangan pernikahan, jadi konflik dalam pernikahan pun, saudara, 80% itu bukan karena masalah setelah menikah, tapi karena masalah sebelum menikah. Pria membawa luka hatinya, wanita membawa luka hatinya, dikawinin, diberkati, luka ketemu luka. Jadinya apa, saudara? Tambah parah, anaknya bukan anak ilahi, anak monster, saudara ya. Waduh, ini kemelut dalam rumah tangga, saudara. Akhirnya bener, suami kalau berantem sama istri ngomongnya apa? Lu dari dulu emang orangnya begitu, gak pernah berubah, betul? Nanti istrinya juga bilang, lu juga. Waduh, saudara, saya pernah lihat jemaat Tuhan pulang gereja ribut, lu gua, saudara, depan umum gak sadar udah dilihat banyak orang, saudara. Lu saudara, dari dulu. Ya, ada seorang ibu konseling, dia menangis, dia ngomong sama anaknya seperti ini, saudara. Nak, bisa gak, nak? Satu hari aja bikin hati mama tuh tenang. Lihat, saudara. Ya, berarti hidupnya penuh dengan banyak masalah, saudara, gak pernah tenang. Makanya sampai dia bilang sama anaknya, nak, bisa gak satu hari aja bikin hati mama tenang. Nah, problem begini, saudara, dimulai dari masalah-masalah. Kita tidak menepati deadline dengan Tuhan, saudara. Tuhan kasih sebelum matahari terbenam harus beres, tapi kita ada yang nggak beresin, numpuk. Itu jadi kayak bom waktu dan akhirnya meledak. Nanti kalau udah meledak baru saling menyalahkan dan mencari kambing hitam. Betul, saudara? Lu yang salah. Padahal Tuhan tidak pernah cari siapa yang salah. Amin. Tapi Tuhan cari orang yang punya sikap hati yang benar, yang mau ambil tanggung jawab. Ya, next, saudara, kita lihat secara cepat. Ya, selanjutnya
Bisa dibantu? Kita baca sama-sama 2, 3. Masa lalu telah lewat, belajarlah darinya. Masa depan ada di depan, bersiaplah. Masa sekarang ada di sini, jalanilah. Tapi kita menjalaninya dengan hati yang beres, hati yang bersih. Amin. Hati kita diciptakan Tuhan bukan untuk menyimpan sampah, saudara. Tapi hati kita diciptakan Tuhan untuk menyimpan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita jalani hidup kita dengan hati yang beres. Next. Masa lalu kita, saudara, bukan masa depan kita. Namun ini dia, jangan biarkan masa lalu Anda menghancurkan masa depan Anda. Ada nggak orang-orang yang membiarkan masa lalunya menghancurkan masa depannya? Banyak, saudara. Ya, banyak sekali. Dia belum bisa melepaskan, merilis, mengampuni. Ya, bahkan dengan dirinya sendiri pun dia benci. Orang kalau benci dengan dirinya sendiri, nanti dia benci dengan orang lain, dia akan terakhir kepahitan dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan, kau tidak adil. Tuhan, kau memang pilih kasih. Betul, saudara? Banyak umat Tuhan akhirnya kepahitan dengan Tuhan. Ya, sampai Tuhan pun kena sasaran, saudara. Padahal Tuhan tidak pernah salah, saudara. Amin. Ya, kita lihat, jangan izinkan apa itu masa lalu kita. Saya simpulkan jadi 4. Next, dibuka saja langsung. KDRT di sini bukan kekerasan dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Tapi disingkat apa? Masa lalu kita yang pernah kita lewati namanya yang pertama kegagalan. Setiap kita pernah yang namanya gagal. Kalau saya tanya di sini siapa Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami kegagalan? Saya yakin semua pasti angkat tangan. Nobody perfect. Amin. Ya, kita pasti pernah mengalami kegagalan. Yang kedua, ya kita pernah mengalami mungkin dendam. Artinya apa? Kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan. Tapi jangan lupa kita juga pernah menyakiti dan mengecewakan. Yang ketiga mungkin kita pernah mengalami rasa bersalah karena kita berbuat kesalahan yang fatal. Yang membuat diri kita benar-benar akhirnya jadi menyalahkan, yang menuduh diri kita sendiri dan kita tidak bisa ampuni diri kita sendiri, saudara. Waktu saya bawakan sesi ini di sebuah retret, saudara, ada seorang oma-oma dalam sesi menangis, saudara. Setelah selesai akhirnya konseling. Ditanya oma bagaimana, apa yang oma alami. Tadi oma di jamaah Tuhan, aduh Bu Pendeta, saya adalah seorang ibu yang gagal. Saya seorang istri yang gagal. Oma-oma saudara, sekarang anak-anak saya semua narkoba. Cucu saya pun juga terikat narkoba. Saya memang perempuan yang gagal, saya sudah buat banyak kesalahan. Saudara, saya pikir dia menangis karena dilawat Tuhan, saudara ya. Jadi saudara jangan salah menilai dulu, belum tentu semua orang yang menangis itu karena dilawat Tuhan. Tapi bisa jadi karena dia merasa bersalah. Ya, dia menyesali dirinya. Ya, banyak orang hidup dalam penyesalan, selalu menyesal, selalu penyesal. Coba seandainya kalau aku ikutin aja nasihat si A, si B, kalau aku gak bergaul aja sama dia. Kalau aku, bahkan ada yang bilang begini, Bu Sandy, satu penyesalan saya di dalam hidup saya ini Bu, adalah saya menikah dengan suami saya. Wah bahaya saudara ya. Dia menyesal, dia merasa saya salah. Ini bukan jodoh dari Tuhan. Bisa Bapak Ibu kalau sudah menikah bilang begitu? Tidak bisa. Siapapun jodohmu, ketika kau sudah dalam pemberkatan, dia adalah jodoh yang terbaik dari Tuhan. Amin. Pasangan yang terbaik dari Tuhan. Tapi banyak orang menyesali saudara. Trauma saudara ya. Ada satu anak muda kami saudara, satu orang yang sama punya 2 trauma. Ketahuannya trauma itu waktu kelas 3 SMP. Kita buat retret saudara ya. Buat retret karena kita sewa tempat villa yang murah. Jadi kalau hujan itu saudara, kan listriknya gak ada genset. Sering mati lampu. Apa yang terjadi saudara? Anak ini begitu mati lampu, bisa begini loh saudara. Geletak saudara. Nah mati lampunya masalahnya kan berkali-kali. Jadi selama kita retret 3 hari 2 malam, dia beberapa kali pingsan. Lalu kita main outbound saudara, ada satu temannya yang jatuh. Luka semua, kakinya berdarah. Ya, karena kena batu itu saudara, ketusuk itu saudara, banyak mengalirkan darah. Apa yang terjadi? Orang yang sama, begitu melihat darah itu keluar saudara, dia langsung blok, pingsan. Jadi anak ini kelas 3 SMP seorang wanita punya 2 trauma. Takut gelap, begitu mati lampu, pingsan dan takut darah. Begitu selesai retret, kami panggil orang tuanya, kita berdoa. Bu, apa yang terjadi dengan anak ibu? Ternyata singkat cerita, ibunya itu single parents, bercerai dengan suaminya.
Ibunya tidak tahu, saya tidak tahu kenapa anak saya jadi seperti itu. Baik, kalau ibu tidak tahu, mari Tuhan yang tahu. Kita berdoa, ibu bersedia berdoa, waktu itu ibunya belum bertobat saudara. Tapi kita ajak, ibu mau berdoa, Tuhan Yesus sanggup memulihkan, ibu mau lihat anak ibu pulih? Apakah ibu mau melihat trauma ini terus mengikat anak ibu sampai nanti dia besar dan menikah? Dia tidak mau tentunya sebagai orang tua. Amin saudara, dan kita berdoa menyembah Tuhan. Saudara luar biasa saudara. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, di hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa ditutupi saudara. Amin. Di dalam hadirat Tuhan semua kegelapan itu jadi dibukakan, disingkapkan saudara. Tiba-tiba anak ini saudara menjerit, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Waduh, dia ketakutan saudara. Ternyata waktu kita selesai kita tanya, kamu kenapa tadi begitu ketakutan? Dia ngelihat anjing saudara, anjing gede. Wah, mamanya kaget anjing. Mamanya ingat saudara, aduh benar Bu Pendeta. Anak saya ini waktu umur 2,5 tahun pernah digigit anjing tangannya. Jadi keluarin darah. Ya, di sininya nih saudara, dan waktu kita lihat memang masih ada bekasnya. Itu waktu umur 2,5 tahun. Jadi dia trauma, takut darah itu karena masa kecilnya pernah ngalamin digigit anjing. Langsung kita ajak, nak mari kita datang lagi menyembah Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus ada pada waktu kamu digigit anjing. Itu masih kamu umur 2,5 tahun, kamu mungkin sudah lupa, kamu mungkin tidak ingat. Tapi Tuhan Yesus ada di setiap peristiwa yang kita lewati di masa lalu kita, amin. Kita berdoa, waktu kita berdoa, wah dia manggil Bapa. Dia nangis saudara. Dia lihat waktu dia digigit anjing tangannya tuh dipegang sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu peluk dia. Tuhan Yesus peluk dia dengan erat, jangan takut, aku ada bersamamu. Dia balut tangannya saudara. Sampai bersih tangannya, sampai sembuh. Ya, sampai dia akhirnya lepas dari ketakutannya saudara. Yang kedua waktu kita berdoa, mamanya gantian dilawat Tuhan. Tuhan Yesus ampuni saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Waduh, setelah berdoa kita tanya lagi, ada apa Bu? Jadi ibunya baru ingat saudara, karena waktu di tengah tekanan yang terjadi dalam pergumulan rumah tangga mereka, dia punya 3 anak, 1 anak cewek, yang pertama, yang kedua, ketiga anak laki-laki. Jadi dia mendidik kakaknya ini, si anak wanita ini dengan keras. Waktu umur sekitar 3 tahun itu juga saudara, dia kalau hukum anaknya itu dimasukin ke gudang yang gelap. Dimatiin lampunya. Dan bisa sampai setengah jam anak itu jerit-jerit, ibunya gak peduli. Waduh, itu yang akhirnya kita tahu yang membuat anaknya akhirnya trauma, takut, gelap. Anak kecil dihukum dalam gudang. Jerit-jerit mama bukan. Enggak disautin saudara, masih 3 tahun. Saudara, apa yang terjadi Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, saya suruh anak ini, nak, kamu lihat waktu kamu dihukum sama mamamu dalam gudang. Tuhan Yesus ada di sana. Benar saudara, waktu kita menyembah, itu anak melihat dirinya seperti di pojok saudara. Dia begitu takut. Bayangin gudangnya gelap saudara, banyak barang. Ya, tapi di situ dia lihat ada sinar yang menerangi gudang itu saudara. Dia Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Aku Bapamu. Tuhan Yesus gendong dia. Maukah kamu ampuni mamamu? Dia ampuni mamanya, saat itu saling mengampuni saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan sembuhkan 2 traumanya saudara. Haleluya. Ya, ketahuannya dari mana Bapak Ibu? Waktu retret lagi di tempat yang sama, mati lampu lagi tapi tidak pingsan. Hebat Tuhan kita ya. Lalu pulang komsel, teman satu komselnya itu kecelakaan di jalan tol. UKI, saudara, dekat rumah sakit UKI, langsung dibawa ke rumah sakit UKI. Dan saya sama dia nyusul kan ke UKI. Itu darah bukannya darah lagi saudara. Bocor saudara. Sampai kepala semua ngalir darah. Ini dia sama saya di depan anak ini saudara, gak pingsan lagi saudara, amin. Itu tangannya udah sembuh saudara. Tuhan sanggup menyembuhkan trauma masa lalu kita, amin. Ya saudara, saya pun dibesarkan dari banyak hal masalah saudara. Dari umur 5 tahun, mama papa saya bawa ke psikolog psikiater. Saya punya penyakit seperti sakit ayan, sering kejang, tapi bukan ayan. Waktu saya dibawa psikolog di psikiater, saya ingat sekali dokter ini bilang, ini anak tekanan batin. Bayangin anak tekanan batin juga, itu terjadi dalam hidup saya saudara. Jadi waktu umur 4 tahun, papa saya pergi, dari pulang malam, pulang pagi sampai tidak pernah kembali. Ya, akhirnya itu ternyata karena sering melihat orang tua itu berantem, ya, bertengkar, cakar-cakaran, pukul-pukulan, keluar lewat jendela, saudara ya. Waduh, jadi ternyata itu tanpa sadar menekan jiwa saya. Membuat saya jadi tidak rasa aman, takut, saudara. Akhir itu jadi ngikut, saudara, ke
ke diri saya jadi sering kejang. Karena saya tidur pun saya ingat, saya dengan ketakutan. Aduh. Sampai papa saya itu pulang ke rumah bawa koper bersama seorang wanita di saat mama saya bekerja. Dulu papa mama saya belum menjadi hamba Tuhan full time, benar-benar masih memang bekerja di sebuah oil company. Jadi waktu mama saya kerja, papa saya pulang, bawa tas dan langsung pergi. Disitulah sampai saya lihat akhirnya papa pulang malam, pulang pagi sampai gak pernah pulang. Nah bertumbuhnya saya saudara, waktu itu masih ada oma. Jadi oma yang cover semua hidup saya. Aman banget saudara, makanan terjamin, pulang sekolah antar jemput. Wah begitu oma meninggal itu sekitar 5,5 tahun, saya tambah tergoncang. Itu yang membuat saya trauma saudara, ketakutan. Ya saya tinggal dengan susternya galak. Waktu saya kelas 5 SD, saya mengalami pelecehan saudara oleh pembantu laki-laki yang ada di rumah mama saya. Di rumah eyang saya dari pihak mama ya, jadi kalau papa itu opa oma, kalau dari mama, papa de mama de itu kakek nenek ya. Nah, saya ngalamin pelecehan itu tambah tertekan lagi saudara. Ya, jadi 3 kali kami punya pembantu, makanya bapak ibu yang anak-anaknya diurus oleh pembantu ataupun suster, ya waspadalah sedikit karena saya pernah mengalami di posisi itu. 3 kali punya pembantu sama tabiatnya saudara. Jadi waktu SMP teman-teman saya suka lihat Blue Film, pada ketawa-tawa menjadi satu hal yang surprise, untuk saya nggak surprise. Kenapa? Hal begini mah gue udah sering lihat. Dari kelas 3 SD, saya selalu punya pembantu 3 kali, sama gonta-ganti pembantu, sama selalu. Mereka melakukan hal yang sama, karena rumah kami selalu kosong, mereka bawa pacarnya ke rumah dan melakukan hubungan seks di depan saya dan adik saya nomor 2. Jadi saudara sudah bisa bayangkan bagaimana kami dirusak dari sejak kecil. Ya karena memang papa mama tidak pernah di rumah, papa tidak pernah pulang, mama sekolah Alkitab 2 tahun full, dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kami ditinggalkan begitu saja, jadi khususnya saya dan adik saya nomor 2 itu dari masa kecil sudah berhabis saudara. Jadi kelas 5 SD itu saya kalau stres sudah benar-benar akhirnya cari rokok dan terikat rokok. Sampai sebelum bertobat memang udah benar-benar terikat 4 bungkus rokok saudara. Belum obat-obatan, belum narkotik, suntik dan sebagainya, kehidupan malam, kelabing. Saya hancur sekali saudara. Karena saya merasa memang hidup saya sudah rusak, sudah tidak ada harganya. Yang saya bilang tidak ada satupun nanti laki-laki mau sama kamu. Kenapa? Karena orang tua kamu orang tua bermasalah. Kalaupun laki-laki itu mau sama kamu, nanti orang tuanya tidak akan ada yang mau berbesan dengan keluarga seperti kamu. Karena mama saya kan dari kafir. Jadi eyang saya itu memaksa saya kembali ke agama mama saya, ya dengan cara apapun. Ini akibat mama kamu murtad katanya begitu saudara ya. Jadi itu dari kelas 3 SD oma saya udah cekokin begitu. Jadi saya sudah punya pikiran gini, oh karena orang tua saya berpisah, orang tua saya bercerai. Walaupun tidak secara catatan sipil saudara ya tidak bercerai, tapi memang mereka berpisah sekian lama, total 14 tahun. Ya karena orang tua saya rusak, maka hidup saya rusak. Makanya dengan sengaja saya akhirnya jadi rusak saudara. Ya pacaran sana sini, saudara tahulah kehidupan malam itu begitu jahat. Kita bisa saja mabuk pagi itu udah bangun tuh udah gak sadar check in di hotel mana dengan orang siapa kita gak kenal, saudara itu udah biasa. Ya, kehidupan malam itu mengerikan sekali saudara, apalagi di zaman sekarang lebih parah lagi ya, bisa hilang ginjal, bisa hilang apa bagian organ tubuh ya. Kalau saya bisa lihat lagi ke belakang, benar-benar itu semua karena pertolongan Tuhan dan memang karena doa ibu saya saudara. Kalau enggak saya juga parah saudara ya, karena Senin sampai Minggu masa SMA tuh punya schedule, dari diskotik satu ke diskotik yang lain. Nyuntik sana, nyuntik sini, waduh saudara. Pokoknya kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya pun juga sudah seperti banyak teman saya dan mati. Memang saya punya tujuan hidup satu, mati dan mati saudara. Karena saya merasa diri saya memang sudah rusak. Tapi puji Tuhan karena ada seorang ibu yang mau terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Amin. Ya, next saudara, jangan izinkan masa lalu Anda menghancurkan masa depan Anda. Ambil keputusan saudara. Next. Kita lihat kapan ini terjadi, ketika Anda memilih untuk terus mengingat dan melihat dalam pikiran dan benak Anda peristiwa-peristiwa yang melukai Anda di masa lalu. Ya. Next, kita lihat lagi. Oleh sebab itu, Paulus berkata, saudara, Filipi 3 ayat 13 kita baca sama-sama, 2, 3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara bisa bayangkan bagaimana kita bisa melupakan kalau kita tidak membereskan. Banyak orang punya masalah cenderung lari dari masalah. Betul saudara? Saya suka statement ini. Ya, lari dari masalah akan membuat masalah Anda semakin kuat. Saya ulangi lagi ya. Lari dari masalah akan membuat masalah Anda semakin kuat. Tetapi menyelesaikannya akan membuat Anda semakin
Anda mau masalah Anda yang semakin kuat atau Anda yang semakin kuat? Berarti harus hadapi masalah, harus bereskan saudara. Baru kita bisa melupakannya. Sama kalau saya punya borok. Kalau kita punya borok gak usah dipegang. Ya, udah apa? Sakit betul saudara? Aduh sakit. Tapi kalau borok kita udah sembuh, mau dipukul pun kita gak bakalan berasa sakit, betul gak? Berarti ciri-cirinya apa kalau Anda udah beres dengan masa lalu Anda? Anda bisa saja teringat masa lalu Anda sama seperti kalau kita nyetir ada dua kaca. Ada kaca spion, ada kaca yang besar. Boleh gak kita lihat kaca spion? Itu juga sama dengan hidup kita gak bisa menghindar. Kadang-kadang pikiran kita teringat masa lalu, betul saudara? Tapi kita harus kembali kepada kaca yang besar, kaca yang membawa kita kepada tujuan kita. Kalau kita sembuh, kita tidak akan berlama-lama memandang masa lalu kita, amin. Saya sekarang pernah suka ingat masa lalu saya? Suka lah, orang kalau saya jalan ke tempat ini kan diskotik yang dulu gue datengin nih. Kalau saya lewat hotel ini kan hotel yang gue diusir keluar nih, mabuk dan sebagainya. Saya ingat saudara, oh ini tempat saya pernah dijedor oleh seorang pria sakit jiwa saudara ya. Tembakan yang ada di kepala saya, wah segala trauma tuh bisa muncul kapan aja saudara. Tapi begitu saya ingat, saya bisanya cuma buat begini saudara. How great is our God. Hati damai saudara, amin. Amin. Saya ngelihat Tuhan udah sembuhkan saya, Tuhan luputkan saya dari semua itu. Saya gak mengasihani diri lagi. Nah kebanyakan kita apa? Merasa diri selalu menjadi korban. Ini penyakit yang paling parah di akhir zaman saudara. Yang gak bisa disembuhkan. Penyakit apa? Self pity. Mengasihani diri sendiri, ini yang paling parah. Begitu keinget masa lalu, iya ya, emang gue nih malang. Emang gara-gara dia nih, gue hancur. Bener saudara? Gue korban, benar. Kalau mau jadi korban saudara, gak ada di antara kita yang jadi korban. Amin. Hanya satu pribadi yang jadi korban, itu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah tergantung di kayu salib. Hanya Tuhan Yesus yang jadi korban. Anda dan saya tidak pernah jadi korban selama kita buat keputusan untuk mengampuni masa lalu kita. Amin saudara. Itu baru kita beres. Sometimes saudara saya suka iri dengan keponakan saya nomor 1, cewek. Karena namanya cucu pertama, papa saya lebih sayang dong sama cucu pertama tuh gimana ya? Karena kan lebih berkesan gitu ya. Namanya opa oma baru pertama punya cucu kan jadi kayak lebih deket. Pernah satu kali saya tergoda, hati saya tiba-tiba kesel. Enak banget loh ya disayang-sayang bokap gua. Bener loh saudara, karena papa saya manjain banget. Dulu aja gua disia-siain. Waduh, tiba-tiba langsung, bukan emosi lagi saudara, esmosi. Karena papa saya bela-belain ngajak dia jalan-jalan ke Amerika. Dalam hati gue aja anaknya kagak diajak jalan-jalan. Nggak pernah saya pergi berdua papa saya dari kecil. Jadi mulai bukan emosi lagi, esmosi saudara. Tapi di situ saudara, nah ini kalau belum beres begitu saudara. Jadi bisa ke ubun-ubun lagi nih saudara. Saudara bisa tiba-tiba, wah marah sana marah sini saudara ya. Ngomel-ngomel, mulai mengeluh ya. Wah itu tandanya ada yang gak beres. Tapi percayalah saudara, namanya proses pengampunan tuh gak sekali jadi kok. Amin. Itu namanya apa? Pemulihan itu tidak ada yang instan. Ya, bertahap proses. Saya pun teruji lagi waktu saya punya keponakan. Tapi di situ saya ambil keputusan, Tuhan, aku ampuni papaku. Saya bilang aja sama papa saya, Pak, saya ini kesel kalau papa sayang-sayang Milka, namanya Milka saudara ya. Wah, tapi saya ini sudah ampuni. Wah, saya dipeluk lagi sama papa saya, sini sayang, kamu masih perlu hati bapak ya. Dia papa saya ngomong gitu, saya bilang enggak, saya udah ada hati suami. Saya bilang gitu saudara. Tapi ada keterbukaan, ada pengakuan sehingga saya beres. Dan apa yang terjadi, saya sayang sekali dengan keponakan saya itu saudara. Amin. Nah kalau saya gak sembuh, bisa saya bunuh dia saudara. Oh bener, apa ada yang kejadian begitu? Ada zaman sekarang. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, orang tua bunuh anak, ada? Ada. Saya lama-lama lihat keponakan saya disayang terus sama papa saya kalau gak sembuh, saya dendam, bisa saya apain itu anak, mungkin saya pukulin, ya kan? Tapi karena saya sembuh, saya beres, apa yang terjadi? Saya sayang dia, sini Milka, tante sayang kamu, betul? Itu hati kita beres saudara. Lupakan yang telah lalu, arahkan hidup kita kepada tujuan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah atas kita, amin. Ya, next, secara cepat saja waktu, ya. Nah, ikan yang mati kelaparan, namanya ikan Great Northern Pike. Saudara bisa search di Google. Dr. Eden Ryle, psikolog spesialis perilaku, membuat satu penelitian. Jadi ikan yang besar ini dipisahkan saudara. Ikan besar ini panjangnya 1,5 meter. Di akuarium yang besar. Ikan yang besar di sana, ikan-ikan kecil makanannya sebelah sini dikasih batasan kaca. Seperti ini saudara. Waktu ikan yang besar ini kelaparan saudara. Waduh dia pengen makan.
Akhirnya dia pengen makan ikan kecil, setiap ingin makan dia kebentur kaca. Ya, berulang-ulang kebentur kaca. Wah, saking lapar kan semakin antusias mau makan ya, betul gak saudara ya? Semakin dia antusias mau makan, semakin keras kaca itu membentur kepalanya. Sampai setelah beberapa hari Dr. Eden Rail ini mengangkat batasan kaca itu. Apa yang terjadi saudara? Ikan yang besar ini saudara, dia tidak satupun memakan ikan-ikan yang kecil. Padahal ikan-ikan kecil itu di depan dia saudara. Berkeliaran dia tidak makan saudara. Saking traumanya kebentur kaca. Sampai ikan besar ini yang panjangnya 1,5 meter mati di tengah begitu banyaknya makanan. Tuhan tidak mau kita akhiri hidup kita dengan penderitaan saudara. Amin. Tuhan bilang begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku Yesus datang untuk memberikanmu hidup. Dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, Tuhan mau Bapak kita tuh Bapak yang sayang kita loh. Amin. Bapak kita mau kita bahagia saudara. Amin. Kita punya damai sejahtera. Ya, kita bisa menikmati berkat Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Karena dia sudah berikan segalanya bagi kita di kayu salib. Jangan izinkan masa lalumu menghancurkan masa depanmu saudara. Amin. Bereskan hatimu saudara. Ya, next. Kalau saudara nonton, saudara tidak suka salurannya, saudara tinggal ganti salurannya. Makanya saudara perlu banyak baca firman. Saya bisa sembuh dan pulih karena saya baca firman saudara. Terapi yang paling menyembuhkan adalah terapi firman Tuhan. Amin. Tidak ada obat lain. Saudara bisa psikolog, psikiater, minum berbagai obat. Macam-macam seperti saya dulu, tetap gak bisa sembuh. Saya hidup terapi firman saudara. Begitu saya bertobat tahun 95, saya gak pernah lupa tanggal 10 April saya menyerahkan hidup saya full time melayani Tuhan. Saya terapi firman saudara. Oh, saya isi terus siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu. Kapan saudara? Siang dan malam. Berarti kalau siang dan malam direnungkan bacanya kapan? Pagi saudara, betul. Kalau pagi bacanya kompas.com, detik.com, akhirnya direnungin apa? Bencana, malapetaka. Nggak heran hidup saudara takut terus. Nggak heran hidup saudara emosi terus saudara ya. Tapi kalau saudara pagi-pagi merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, siang dan malam saudara renungkan, hidup saudara sembuh. Masa lalu seberat apapun, sehancur apapun hidup saudara, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Amin. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Saya katakan di depan kaca sampai hari ini saya masih praktek. Kalau saya ngaca, terima kasih Sandy, kamu orang yang luar biasa. Sandy ciptaan yang baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sandy semangat melayani Tuhan. Oh, Tuhan Yesus punya rencana untuk kamu Sen. Ngomong sama diri sendiri. Amin. Itu namanya apa? Berkhotbah dengan diri sendiri. Itu saya lakukan dari saya bertobat sampai tadi pagi. Saya tetap lakukan saudara. Itu artinya apa? Terapi firman. Katakan firman kepada dirimu, hai Sandy. Kau wanita yang unik, kau wanita yang utuh. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Terima kasih Sandy, oh puji Tuhan buat rambut, buat wajah yang awet muda, buat tubuh terima kasih ya jantung. Aku bisa melewati hari-hariku, kakiku, aku bisa berjalan melayani Tuhan, tanganku terima kasih. Bersyukur saudara, amin. Kita perlu punya perlengkapan senjata Allah melawan segala tipu muslihat iblis saudara. Kita perlu lakukan terapi firman itu setiap hari. Jangan tunggu sakit dulu. Lebih baik kita mencegah daripada tunggu sakit. Apalagi yang sudah sakit harus lebih banyak lagi saudara ya. Benar, ini obat mujarab, gak usah cari kemana-mana. Saudara lakukan terapi firman, jiwamu sembuh, jiwamu sehat. Dan pasti hidupmu berhasil. Amin. Ya, next. Kejadian 13, ini ayat terakhir, ayat 14-15. Kita baca sama-sama 2-3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Seperti lagu tadi ya, dari utara ke selatan. Next. Ya, katakan apa? Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Berapa negeri Bapak Ibu? Satu negeri. Berapa negeri? Seluruh negeri. Katakan dong yang mantap. Seluruh negeri. Yang saya lihat. What you see is what you get. Yes. Saya berdiri di mimbar ini karena apa yang sudah mama saya lihat tahun-tahun yang lalu saudara. Waktu keluarga kami sudah hancur saudara. Wah hancur berkeping-keping. Wah macam-macam saudara, adik saya juga bandar narkoba ya. Nomor 3 kelas 6 SD udah hamilin perempuan saudara. Nomor 4 ugal-ugalan di jalan, naik motor, pemabuk saudara. Pokoknya berempat kacau balau saudara ya. Benar-benar bukan taman Eden, taman Edan. Itu keluarga kami. Kami merasa seperti neraka. Tapi mama saya selalu bilang begini, Sandy, mama sudah lihat.
papamu pasti akan kembali. Yakin banget. Ya, dalam hati jangan ngarep mah, nggak bakalan, saya bilang gitu. Nggak usah berdoa lagi, papa nggak akan pulang. Saya lawan mama saya, tapi mama saya tetap katakan, mama sudah lihat papamu kembali dan papamu akan melayani Tuhan. Mama sudah lihat Sandy, Mervin, Reki, Heski, anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan papa mama, semua jadi hamba Tuhan. Dalam hati saya, what? Jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Maksud loh? Amit-amit, jabang baik saudara, saya najis-najisin dulu, gak akan mungkin sampai kapanpun saya jadi pendeta. Saya bilang begitu. Gak ada modelnya pemabuk kayak saya hancur-hancuran begitu jadi pendeta pikiran saya saudara ya. Tapi luar biasa, what you see is what you get. Mama saya tetap pegang janji Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Aku percaya anak-anakku perkasa di bumi. Dahsyat saudara. Saya bisa berdiri di mimbar ini semua karena mama saya sudah melihat janji Tuhan itu digenapi. Saudara jangan pernah melihat hal yang buruk untuk masa depanmu. Amin. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Sekalipun hari ini masih buruk. Beri tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Lihatlah masa depanmu indah bersama Tuhan. Amin. Kau akan melihat janji Tuhan itu digenapi bukan hanya sampai saudara. Firman Tuhan katakan sampai kepada keturunanmu. Bahkan bukan untuk 1-5 tahun saja dijamin oleh Tuhan. Tapi untuk selama-lamanya. Yes, amin. Waktu saya bertobat, saya juga melihat saya sudah dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Karena saya sudah terpanggil full time dan benar akhirnya jadi pendeta saudara ya. Waduh, saya jadi punya pikiran gini, wah nanti suamiku itu seorang pendeta tapi mantan mafia. Karena yang paling cocok buat cewek seperti saya, apalagi kalau bukan mantan mafia, mana ada yang mau gitu kan. Tapi saudara tahu, rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Suami saya yang sekarang itu saudara, saya itu adalah wanita pertama dan terakhir buat dia. Dia tidak pernah pacaran. Dari kelas 2 SMP gak pernah buka baju depan umum termasuk ibunya. Karena dia sudah dengar firman Tuhan, bahwa satu hari kamu akan menikah dengan jodoh dari Tuhan. Dan dia punya komitmen jaga tubuh, jaga keperjakaannya. Sampai memang akhirnya dia gak sembarangan buka baju, padahal kan pria ya. Kalau pria mah buka baju biasanya juga ganti baju depan umum biasa. Tapi kalau suami saya tidak. Waktu saya terbuka masa lalu saya saudara, waduh lebih kaget lagi saudara. Dia tahu saya rusak tapi dia gak tahu saya serusak itu. Jadi kan saya cerita apa adanya, saya gak mau tutup-tutupi. 3 bulan setelah kami bangun hubungan, kami di mentor, kami ikut bimbingan pranikah, saya cerita sama dia apa adanya. Saya pernah mengalami aborsi saudara waktu kelas 3 SMA 2 kali. Ya selama waktu kelas 3 SMA dan 2 tahun setelah itu saya cerita. Sampai saking polosnya dia berpikir begini, dia gak bisa mikir. Orang itu kalau udah aborsi itu masih perawan atau enggak ya. Itu ada gitu ya pria seperti itu gitu di zaman ini. Saya tuh sampai terpana saudara ya. Dulu saya bilang begini sama dia, sayang saya untung, kamu buntung. Artinya apa? Dia kan dapat second lah seperti saya ini. Kalau menurut orang dunia, kata orang dunia apa? Barang second gitu ya kan. Kalau seorang pria, Anda sebagai pria, Anda percaya penuh Anda akan dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Apa yang ada di benak Anda? Pasti seorang wanita yang luar biasa dong. Iya kan? Wah seorang wanita yang punya masa lalu mungkin dia juga berohani, gak terbayang mungkin kayak saya. Ya sama suami saya juga begitu saudara. Tapi waktu saya bilang sayang, saya untung kamu buntung, waktu saya saat teduh, Tuhan tegur saya. Kamu mengecilkan dirimu ya, kamu itu anakku. Sampai di situ saya kaget. Tidak seorang pun bisa merendahkan kamu, aku bapamu. Siapa bilang dia dapat kamu gak untung, dia untung dapat kamu. Karena kamu manusia ciptaan yang baru. Wah di situ saya dikasih identitas sama Tuhan saudara. Dan saya bilang mantan suami saudara, mantan pacar ya. Saya bilang begini sama dia, saya untung, kamu juga untung dapat saya. Saya bilang, karena sejak saya bertobat saya gak pernah pacaran sama siapapun. Yes saudara, amin. Yang dihitung Tuhan yang lalu apa yang sekarang saudara. Lo bener dari sejak saya bertobat, saya gak pernah pacaran sama siapapun. Dan saya akhirnya dipertemukan dengan dia, kami jaga pernikahan kami sampai wedding kiss pertama, benar-benar kami wedding kiss yang pertama. Saudara kami jaga hubungan kami walaupun masa lalu hancur, setelah bertobat saya komitmen bagi Tuhan. Tidak penting masa lalumu, yang penting bagaimana hidupmu hari ini dan ke depan. Amin. Saudara bersemangat berjalan bersama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik buat saudara. Benar saudara, di luar dari pemikiran kita. Dan sekarang saya punya 3 putri saudara semuanya. Putri-putri yang luar biasa, kami sama-sama melayani Tuhan, keluarga kami harmonis, indah, bisa bersama-sama melayani Tuhan kemana-mana saudara. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di beberapa kota sampai di beberapa negara. Siapa saudara amazing. Saya gak bisa banggain sedikit pun. Aduh saya di situ hanya bisa berlutut Tuhan siapa saya dulu. Saya sadar diri saya gak ada apa-apa. Kalau saya bisa Tuhan pakai itu semua karena kemurahan Tuhan.
Itu semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satupun dari hidup kita yang bisa kita banggakan, saudara. Amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Next. Ya, ini papa saya, saudara sudah kenal ya sebagian. Saya mengakui, saya kecewa sama beliau, saya ampuni beliau. Kalau saya tidak ampuni papa saya, mungkin sekarang saya tidak menikah dengan suami saya, saudara ya. Waduh, mungkin jadi apa sekarang saya hidupnya hari ini. Tapi karena saya ambil keputusan untuk bereskan, saudara, saya boleh menikmati kehidupan yang luar biasa hari ini. Ya, next kita baca sama-sama yang terakhir. Kita baca sama-sama statement ini, saudara ya. 2, 3. Anda hidup sekali. Jangan biarkan masa lalu Anda menghancurkan hidup Anda. Mengakui dan mengampuni. Kita nyanyikan lagu Engkau Ada Bersamaku di setiap musim hidup.